Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan kita bermajelis ilmu yang kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, integritas ini merupakan salah satu nilai pokok di dalam maksud diturunkannya risalah agama oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi melalui para rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Integritas sangat terkait dengan keimanan, keyakinan seseorang kepada Allah, keyakinan seseorang kepada Rabb, kepada Tuhan semesta alam yang telah menciptakannya, yang telah memberinya rizki, yang telah mengatur segala urusannya, yang telah menguasai dan memilikinya, yang juga telah memberikan berbagai karunia, rahmat dari sisinya untuknya. Jadi berbicara tentang integritas itu adalah berbicara juga tentang maksud dari diturunkannya risalah Islam. Sebagaimana juga Rasul yang dipilih oleh Allah untuk membawa risalah Islam itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sifat-sifat utamanya menggambarkan sifat integritas itu sendiri. Beliau seorang yang siddiq, yang benar, yang jujur, yang tidak berdusta, yang tidak berbeda antara hati dengan lisannya. Beliau amanah, beliau mampu menjaga kepercayaan dan mampu memenuhi apa yang dijanjikan. Beliau tabligh, beliau seorang yang komunikatif, menyampaikan segala sesuatu yang telah diamanahkan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang disimpan untuk dirinya sendiri kepada umat. Dan beliau seorang yang fatanah, seorang yang kemudian memiliki kecerdasan yang memungkinkan beliau untuk melakukan pembinaan, melakukan satu pendidikan, mengajari umat tentang segala hal yang utama seperti yang tadi sudah kita sebutkan, sifat siddiq yang jujur, yang benar, sifat amanah yang mampu mewujudkan kepercayaan itu, dan juga memenuhi segala tuntutan akan apa yang diamanahkan kepada beliau. Komunikatif, tabligh, tidak ada yang disimpan, semuanya yang perlu disampaikan harus disampaikan oleh beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau juga seorang yang cerdas. Ini menunjukkan betapa integritas itu merupakan tema pokok, merupakan bagian yang sangat penting dari bagaimana kita beragama. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beriman, maka iman itu punya makna integritas. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beramal soleh, maka amal soleh itu ujungnya adalah pembentukan atau pembinaan integritas bagi diri seseorang. Tujuan di dunia dari seorang beribadah kepada Allah adalah integritas. Jadi agama ini memiliki puncak, dan puncaknya adalah akhlak, dan akhlak itu juga adalah integritas. Dari segi keimanan, iman itu bagaimana kita meletakkan percaya kepada Allah untuk terjemahkan sebagai integritas juga, karena merasa diawasi, dilihat, didengar oleh Allah. Dalam amal ibadah pun kita senantiasa diajari bahwa tujuan dari ibadah kita adalah membentuk ketakwaan. Takwa itu bisa bermakna kehati-hatian kita melangkah di hidup dunia kita yang penuh dengan ujian cobaan. Takwa itu juga berarti satu tindakan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan.
Takwa itu juga bermakna mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Takwa itu juga bermakna merasakan pengawasan Allah, senantiasa melangkah dengan perencanaan-perencanaan, senantiasa melakukan muhasabah dan evaluasi, sampai senantiasa berani menerima konsekuensi dan senantiasa teguh istiqomah untuk melaksanakan penyucian jiwa dan sekaligus melaksanakan pembersihan amal. Jadi dalam tema ibadah pun integritas adalah perkara yang menjadi tujuan semua ibadah kita. Demikian pula ketika kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak itu juga adalah soal integritas. Akhlak asasi berupa jujur dan rendah hati, dan semua akhlak yang kemudian menjadi anak dari kejujuran dan kerendahan hati itu adalah bagi kita juga satu kesatuan dari apa yang kemudian disebut sebagai integritas. Satu kesatuan mutu, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, satu kesatuan mutu kualitas yang membuat seseorang itu dipercaya dan memiliki wibawa untuk menegakkan satu aturan. Ini yang disebut sebagai integritas. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua belajar integritas di dalam agama kita ini juga belajar tentang nilai-nilai dasarnya. Yang pertama, belajar tentang iman. Dengan keimanan itu kita hendak meraih integritas. Karena iman, al-imanu tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Disebut keimanan itu adalah yang pertama tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqraru bil lisan, kemudian mengikrarkan pernyataan yang dipersaksikan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan kemudian membuktikan apa yang diyakini dan apa yang diikrarkan itu dengan perbuatan, dengan amal, dengan kerja-kerja yang tak henti-henti. Jadi disinilah integritas dimulai. Muntalaknya adalah dari keimanan. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia membenarkan dalam hatinya tentang Allah, membenarkan dalam hatinya tentang para malaikat, membenarkan dalam hatinya tentang kitab-kitab yang diturunkan, membenarkan dalam hatinya tentang para rasul yang diutus, membenarkan dalam hatinya tentang hari akhir, dan membenarkan dalam hatinya tentang takdir. Dia membenarkan di dalam hatinya tentang Allah, meyakini keesaan Allah, tiada sekutu baginya, yang memiliki sifat-sifat mulia, yang dia dengan asmaul husnanya maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha memberi, maha adil, maha bijaksana, maha memiliki adab yang pedih, maha dermawan, maha luas karunia-Nya, maha segalanya, Rahman dan Rahim-Nya, pengasih dan penyayang bagi kita semuanya. Dengan seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah muntalak keimanan yang sangat kokoh. Ketika dia senantiasa merasa akrab dengan Allah, merasa kenal dengan Allah, merasa mesra dengan Allah, dia menjadi seorang yang berintegritas. Karena dia kenal dengan Zat yang maha sempurna, yang memberikan amanah kehidupan ini untuknya di dunia. Demikian pula ketika dia memahami iman sebagai membenarkan tentang para malaikat. Dia tahu di antara malaikat-malaikat itu ada yang ditugaskan untuk mencatat amal perbuatannya, untuk merekam setiap aktivitasnya. Karena kita meyakini malaikat yang raqibun atidun, malaikat yang terus mengawasi dan pengawasannya tidak pernah lepas, malaikat yang catatan amalnya kelak akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan hal itu seakan-akan malaikat ini tidak mencatat dalam
bentuk pena dan kertas seperti yang sering kita bayangkan, tetapi bahkan mungkin dia memiliki teknologi yang jauh lebih canggih daripada sekedar kamera yang merekam semua amal perbuatan kita dari sejak kita bangun sampai kita tidur kembali, dari sejak kita balik sampai kita mati, terekam, tidak ada yang terjeda. Kamera ini tidak mengalami habis baterai, kamera ini tidak mengalami penuh memori, semuanya cukup sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah kelak ketika kita menghadapnya. Dan Nabi SAW menggambarkan bahwa kelak ketika catatan amal itu dibuka di yaumil hisab, di hari perhitungan, maka seluruh amal perbuatan manusia ditampakkan di satu sisi, sementara nikmat-nikmat Allah, karunia Allah ditampakkan di sisi yang lain, sehingga seorang manusia ini akan merasa sangat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena terlalu banyak di antara nikmat-nikmat Allah justru ternyata digunakan untuk durhaka, untuk berbuat keburukan, untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka Rasulullah menggambarkan pada hari itu, yaumul hisab, hari integritas tentu saja, ketika semua hal dibuka, ketika semua hal diungkap. Ada orang yang tenggelam di dalam keringatnya sampai mata kakinya, keringat dingin karena rasa malu kepada Allah. Ada yang tenggelam sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai pundaknya, dan seterusnya. Tergantung seberapa memalukan semua yang dia lakukan di dunia dan terekam oleh para malaikat. Dalam suratul Kahfi disebutkan bagaimana orang kafir sedemikian tersentak ketika dibuka catatan amal. Ya mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Aduhai, kitab macam apa ini yang tidak menyisakan sedikit pun di dalam kehidupan kita, yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya terliput, semuanya ada di situ, tidak ada yang lepas satu detik pun dari kehidupan kita kecuali terekam, buka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil hisab. Meyakini kitab-kitab yang turun di dalam hatinya berarti juga meyakini bagaimana Allah telah mengatur kehidupan sesuai dengan manual book yang paling agung, yaitu bagi kita yang muslim Al-Quranul Karim, sedemikian rupa sehingga kalau sebuah produk tidak dibimbing perawatan dan penggunaannya oleh manual book, maka tentu akan terjadi error. Demikianlah pula dengan keyakinan kita terhadap Al-Quran sebagai manual booknya hudal linnas, petunjuk bagi manusia untuk menghadapi kehidupannya di dunia. Maka dia seorang yang meyakini bahwa kitab ini berasal dari Allah, meyakini kitab ini yang mengatur seluruh kehidupannya, dia akan semakin terjaga hidupnya di dalam integritasnya. Meyakini para nabi dan para rasul sebagaimana tadi sudah kita sebutkan sebagai suri toladan uswatun hasanah utama. Rasulullah pun dilekati oleh Allah dengan sifat-sifat integritas, dengan siddiqnya, dengan amanahnya, dengan tablignya, dengan fatanahnya, kesemuanya. Jadi ketika kita mengimani para rasul, kita mengimani Nabi SAW, kita dituntun untuk juga menjadi orang yang berintegritas. Demikian pula ketika kemudian kita meyakini tentang hari akhir, tentang hari pembalasan, tentang segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan berikutnya, yang tentu ini juga akan membuat kita terjaga dalam integritas, karena kita tentu tidak ingin menyia-nyiakan kehidupan yang abadi dengan membuat yang rusak di kehidupan yang sementara. Di kehidupan dunia yang sementara ini tempat kita menanam, tempat kita memanen adalah kelak di akhirat. Seorang yang beriman kepada Allah, dia beriman kepada hari akhir, di antara dampaknya adalah imannya kepada hari akhir, seharusnya menuntunnya untuk menjaga integritasnya di dunia supaya tidak merasakan rugi kelak di akhirat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dia yakin kepada qada dan qadar, bahwa segala sesuatu dari sisi Allah ditetapkan dengan ketetapan yang adil, ditetapkan dengan ketetapan yang penuh hikmah, ditetapkan dengan ketetapan yang di dalam lingkup ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha bijaksana.
Maka kita menjalani kehidupan dengan penuh integritas karena kita yakin yang mengatur hidup kita adalah Allah, Zat yang Maha Tahu, tidak pernah bodoh, Zat yang Maha Adil, tidak pernah zalim, Zat yang Maha Benar, tidak pernah keliru, Zat yang Maha Bijaksana dan tidak pernah sembarangan di dalam mengatur kehidupan kita. Jadi inilah iman. Iman itu integritas. Sampai-sampai ketika seseorang masuk Islam, maka yang dituntut pertama oleh Nabi SAW dengan imannya adalah integritas. Maka ada yang masuk Islam dengan mengatakan, ya Rasulullah, secara moral, kata dia belum bisa meninggalkan kebiasaan lamanya. Dia katanya masih suka, dalam satu riwayat disebutkan berzina, gitu ya. Maka ketika dia masuk Islam, Rasulullah SAW tidak langsung melakukan penghakiman kepada kebiasaan yang belum dia tinggalkan. Atau dalam riwayat lain dia suka minum khamar. Rasulullah tidak langsung menghakimi. Beliau SAW hanya mengatakan, usahakan satu saja untukku, jangan kamu berbohong. Kebiasaan lamamu, ya silahkan kalau kamu masih belum bisa meninggalkan, tetapi satu yang kamu janjikan untukku, jangan berbohong. Maka jangan berbohong itu bagian penting dari integritas itu yang menjadi kebangkitannya, kebaikan yang akhirnya menjadi kebaikan bagi yang lainnya, karena tidak pernah berbohong dan tidak boleh berbohong. Kalau ditanya harus jujur, lama-lama tumbuh rasa malu dari keimanannya, sehingga akhirnya seluruh hal yang dia selama ini lakukan dia tinggalkan karena malu kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mungkinkah seorang mukmin berzina? Iya mungkin. Mungkinkah seorang mukmin mencuri? Iya. Tapi mungkinkah seorang mukmin berdusta? Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Seorang mukmin tidaklah berdusta. Dia mungkin jatuh ke dalam kekhilafan, dia jatuh ke dalam dosa, tapi dia jujur mengakuinya, jujur kepada Allah dan Rasulnya SAW untuk memperbaiki dirinya. Jadi iman itu betul-betul terkait dengan integritas, termasuk bahwa pantangan bagi orang beriman itu untuk berdusta, karena dusta ini salah satu penyakit yang bisa menggerogoti keimanan itu sendiri. Di antara ayatul munafiqin, tanda-tanda orang yang disebut sebagai munafik yang imannya rusak karena sakit, penyakit yang ada dalam hatinya itu adalah idza hadatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta, wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia mengingkari, wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia mengkhianati amanat tersebut. Dalam hadis lain ada tambahan wa idza khasama fajara, dan apabila dia berdebat dia berbuat fajir, dia berbuat melampaui batas. Ini menunjukkan kemunafikan yang merupakan kebalikan dari keimanan yang tulus. Itu di sana melekat semua sifat-sifat anti integritas. Bagaimana ketika seorang munafik itu bicara berdusta, maka seorang beriman itu bicaranya jujur. Apabila seorang munafik disebut wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari, maka seorang mukmin itu orang yang menetapi janjinya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun misalnya, bahwa seorang mukmin itu yang orang yang senantiasa menjaga amanat dan janjinya. Kemudian di sini juga tadi dalam pembahasan tentang orang munafik ada wa idza tumina khana, dan apabila dia diberikan amanah gitu ya, maka dia berkhianat. Ya, berarti seorang mukmin apabila diberikan amanah dia senantiasa menetapi amanah tersebut. Dan ditambah satu lagi wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar dia melakukan kejahatan. Jadi karena egonya yang sangat besar, karena memang dia bukan orang yang berintegritas, maka dia kalau punya konflik dia menyikapi konflik itu dengan kejahatan. Seakan-akan ketika berkonflik dia sah,
untuk melakukan kejahatan kepada lawan konfliknya. Jadi ini menunjukkan iman yang bersih adalah integritas. Sementara kemunafikan sebagai lawan dari iman yang tulus itu adalah segala sesuatu yang padanya melekat anti integritas. Jadi bicara yang dusta, janji yang palsu, amanah yang dikhianati gitu ya, dan konflik yang disikapi dengan kejahatan, ini adalah ciri-ciri anti integritas, anti iman, yaitu kemunafikan yang asli, yang hakiki, yang kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Yang berikutnya, muntalak pembahasan kita siang hari ini, membangun integritas itu melalui amal ibadah. Bagaimana seluruh amal ibadah di dalam syariat agama Islam itu ditujukan untuk membangun integritas. Misalnya salat, di antara makna salat adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan mungkar. Perbuatan keji itu biasanya terkait dengan moralitas, sementara perbuatan mungkar itu terkait dengan integritas alias urusan hak-hak orang lain yang ada padanya. Maka dari sini kita tahu salat itu pada puncaknya adalah untuk menjaga dan membangun integritas. Di dalam hadis Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang akhbirni anil ihsan. Tolong beritahukan kepada saya apa yang disebut ihsan di dalam agama Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka hendaklah kamu beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala di dalam salat maupun di luar salat seperti kamu dalam keadaan melihat Allah, mampu melihat Allah. Tetapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, maka jadikanlah dirimu senantiasa merasakan penglihatan Allah, senantiasa merasakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan pengertian yang sangat mendalam tentang ibadah, bahwa ibadah itu latihan kita untuk senantiasa merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita, baik kita merasa melihatnya ataupun sebaliknya kita senantiasa merasakan penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Ini adalah sebuah metode membangun integritas yang sangat kuat. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala ketika menekankan tentang pentingnya salat khusyuk, ya, kenapa salat khusyuk itu penting? Beliau ditanya oleh muridnya, apakah yang dimaksud dengan salat khusyuk wahai guru? Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, kekhusyuanmu dalam salat terlihat sejak engkau salam sampai engkau takbir. Nah, muridnya bertanya, loh, apa tidak terbalik wahai guru, karena yang namanya salat itu dari takbir sampai salam. Kenapa khusyuknya terlihat dari salam sampai takbir? Maka kata Imam Al-Ghazali, yakni ketika kamu salat subuhmu khusyuk, maka bisa dipastikan antara subuh sampai zuhur kamu akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu dampak dari salat khusyukmu, antara subuh sampai zuhur kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dampak dari salat zuhurmu yang khusyuk, maka antara zuhur sampai asar kamu juga tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dari asar sampai maghrib kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar karena salat asarmu khusyuk, begitu seterusnya. Jadi produk dari salat yang khusyuk itu langsung diterjemahkan sebagai integritas di antara waktu-waktu salat. Maka ini juga yang menurut beliau menunjukkan pentingnya salat tepat waktu. Kenapa salat tepat waktu itu penting? Karena dosis dari sebuah salat menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar itu hanya sampai salat berikutnya, kan gitu. Jadi kalau salat duhur sampai asar itu dijaga oleh kekhusyuan salat duhur dari keji dan mungkar. Kalau salat asarnya terlambat
akan ada waktu di mana penjagaan kita ini sudah memudar dan setan bisa masuk. Dan setan bisa meniupkan berbagai was-was, godaan, bisikan ke dalam diri kita sehingga kemudian kita belum sempat mungkin salat asar sudah terlanjur jatuh ke dalam yang keji ataupun yang mungkar karena bisikan setan tadi. Jadi kalau orang menjaga salatnya setidak-tidaknya begitu ya, dia mungkin salat berjamaah gitu ya, dengan terjaga, maka dia terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sebuah hal yang sangat agung, di mana dampak dari salat itu adalah integritas. Dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian pula ibadah-ibadah yang lain, seperti misalnya puasa. Puasa itu juga menjadi pencegah kita terjatuh di dalam anti integritas, dalam kondisi anti integritas, karena puasa juga mengajarkan bagaimana kita merasakan pengawasannya Allah Subhanahu wa taala. Merasakan bagaimana Allah melihat kita, bagaimana Allah mendengar kita, bagaimana Allah menjawab doa-doa kita, bagaimana Allah gitu ya mengawasi diri kita di dalam setiap aktivitas. Maka puasa adalah salah satu pembentuk integritas yang sangat kuat. Bentuk ibadah untuk membangun integritas yang kuat itu salah satunya adalah melalui puasa. Ya, kita bisa membayangkan ya, puasa itu bukan soal lapar-laparan, bukan soal adu ketahanan mana yang lebih tahan untuk lapar. Sebab itulah kalau waktunya antara fajar yang terbit sampai matahari terbenam, maka ya makan sahur itu sunnahnya diakhirkan. Berbuka puasa itu sunnahnya disegerakan. Jadi tidak kemudian untuk menjadi ajang pamer mana yang lebih kuat, puasa dengan sahur lebih awal atau berbuka lebih akhir, yang kemudian justru menimbulkan kerusakan-kerusakan. Jadi dia adalah satu ujian integritas, yaitu kamu tuh boleh makan bebas malam, cuman kalau sudah tiba waktunya masuk puasa, kamu tidak lagi makan, kamu tidak lagi minum, kamu tidak lagi menyentuh pasangan, gitu ya, dalam tanda kutip. Ini artinya ya betul-betul penjagaan integritas karena ada waktu yang dibatasi. Kalau terus-terusan itu bukan ujian integritas, tapi ini puasa itu justru kamu dipersilahkan makan sampai tiba waktunya untuk tidak makan, yaitu ketika kemudian fajar sudah terbit. Kamu kemudian meninggalkan makan minum sampai akhir hari, ketika kemudian azan maghrib berkumandang baru kamu kembali lagi untuk menjadi orang yang boleh makan, ya. Ini integritas. Jadi integritas itu dijaga sesuai waktu yang telah ditentukan. Maka bahkan di dalam penjagaan itu kita menjadi sangat aware tentang pengawasan Allah. Sesuatu yang biasanya jarang kita dapatkan di kehidupan sehari-hari tanpa puasa. Ya, kalau puasa kita ini siang-siang panas terik, ya ajak teman-teman, ya kita dalam wudhu sholat duhur pun sekedar kita mau mengkorupsi air berkumur pun kita tidak akan sampai hati, karena kita yakin bahwa meskipun sebelah kita yang sama-sama berwudhu itu tidak tahu bahwa kita mungkin menelan seteguk dua teguk air dari air wudhu kita, katakanlah begitu, maka sesungguhnya Allah tetap melihat, sesungguhnya Allah tetap mengetahui. Itu keyakinan yang biasanya kita peroleh luar biasa di dalam ibadah puasa, bahwa Allah mengawasi betul puasa kita, Allah melihat betul puasa kita. Jadi kalau kita bisa merasakan bagaimana Allah terus menatap kita, melihat kita, Allah terus mencatat amal perbuatan kita, ya, maka ini puasa ini menjadi satu cermin. Ya, dalam puasa jangankan yang haram, yang halal saja kita tidak sudi karena belum tiba waktunya. Nanti kalau sudah tiba waktunya maka semuanya berakhir. Tapi sepanjang belum tiba waktunya itu kita senantiasa terus menjaga, gitu ya, hak-haknya puasa kita, menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita di dalam puasa itu. Jadi ya, puasa ini juga adalah ibadah penjaga integritas kita, membangun integritas kita, karena
Dengan puasa kita diajak untuk muraqabatullah, betul-betul merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita selalu on the track, membuat kita senantiasa berada dalam lingkup integritas. Itu puasa, dan bahkan puasa ini seakan-akan sebuah gambaran kehidupan. Kalau kita berani untuk berpayah-payah lebih dahulu, maka insya Allah kita akan menemukan manisnya berbuka, meskipun berbuka tidak harus dengan yang manis gitu ya. Tapi terasa sekali ya kalau kita pergi ke acara buka puasa bersama, antara yang betul-betul sedang berpuasa dengan yang sebenarnya tidak puasa tapi ikut buka bersama, itu rasanya tentu berbeda. Orang yang berpuasa betulan memiliki nikmat yang berlipat-lipat dari apa yang dia nikmati di saat berbuka puasa tersebut. Ini menunjukkan betapa memang pendidikan integritas melalui puasa ini wujud nyata yang bisa kita rasakan. Ini puasa, jadi ya salat, puasa itu pembangun integritas kita, penjaga nilai-nilai integritas kita, karena di sana dibangun kejujuran. Ya, apalagi puasa tadi kita sebutkan, jangankan yang haram, yang halal saja kalau belum waktunya kita tidak mau, ya, karena memang dia akan merusak kenikmatan hakiki kita. Ya, tadi kita sudah gambarkan orang yang betul-betul berpuasa, ikut acara buka puasa bersama, tentu berbeda dengan orang yang hanya ikut acaranya, padahal dirinya tidak berpuasa. Ini bagaimana membangun integritas kita melalui ibadah-ibadah kita, asalkan kita hayati betul-betul apa yang menjadi ibadah kita itu, nilai-nilai ibadah kita itu. Di dalam segala sisinya pasti akan menjadikan kita sebagai orang yang berintegritas. Ini yang kedua, membangun melalui ibadah. Mungkin ibadah-ibadah dalam bentuk yang lain, lebih-lebih lagi juga sedekah, lebih-lebih lagi kemudian wakaf, hibah, gitu ya. Ibadah-ibadah dalam bentuk yang lain, gitu ya. Membaca Al-Quran, bersalawat, gitu ya, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya merupakan satu langkah yang akan membuat kita semakin dekat pada nilai-nilai integritas melalui ibadah. Jadi tujuan ibadah pun itu dalam membentuk integritas. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian kita menjadikan akhlak ini menjadi satu mata air integritas yang tidak habis-habis. Bagaimana akhlak yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai puncaknya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, orang yang paling sempurna imannya di antara kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan Rasulullah SAW sendiri pun bersabda, innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq, wa fi riwayah liutammima makarimal akhlaq. Diutusnya Rasulullah SAW ini di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan makarimul akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, menyempurnakan kata akhlak itu mungkin mendekati sesuatu yang sifatnya melekat pada diri seseorang. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghatan. Dan Islam menjadi sebuah celupan yang makin mempertajam akhlak-akhlak asasi yang ada pada diri seseorang, yang positif, yang baik. Jadi teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, penekanan terhadap integritas dari sisi akhlak juga bisa kita dapati dalam surat Ibrahim gitu ya, ayat 24 dan 25 misalnya, ketika Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathala thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, keimanan yang baik, gitu ya,
itu seperti pohon yang baik. Dan di antara ciri pohon yang baik itu yang pertama adalah asluha sabitun, akarnya kokoh menghunjam, keyakinannya, akidahnya bersih dan lurus. Wa far'uha fis sama, dan yang kedua cirinya adalah cabang-cabangnya sampai ke langit, menggapai ke langit. Yakni dengan ibadah-ibadahnya dia lebih terkenal di langit daripada di bumi. Akan tetapi tidak cukup itu semua, seakan-akan begitu pentingnya yang ketiga ini disebutkan, sehingga perlu ayat yang terpisah di ayat ke-25, bukan sekedar ayat ke-24, apa yang menjadi sebuah ciri besar dari ketakwaan, dari keimanan, dari kalimat thayyibah yang digambarkan di sana. Kalimat di ayat berikutnya, ayat ke-25, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, memberikan buahnya setiap musim dengan izin Rabbnya. Para mufasir menelisik ayat ini dengan sangat menarik. Allah menggunakan kata ukul, artinya sebenarnya rasa. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Kenapa Allah tidak menggunakan kata samarat, tu'ti samarataha kulla hinin bi'izni rabbiha? Nah, apa bedanya kalau Allah menggunakan kata samarat dengan ukul? Kalau samarat itu buah secara umum, maka kalau ada orang punya mangga dilempar ke orang, kena di muka, blek gitu, kemudian dia bilang, mohon maaf mas, itu saya kasih mangga ya, itu masih disebut sebagai memberi mangga. Tetapi kalau seorang memahami ayat tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, pemberian bukan hanya sekedar untuk fungsional, kegunaan dan manfaat, tapi pemberian itu harus mengandung nilai kebaikan yang paling tinggi. Jadi tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha itu seperti orang memilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling manis rasanya, paling lembut teksturnya, kemudian diiris-iris, dikupas, diiris-iris sesuai ukuran sangkutan, disajikan dalam piring, diberikan hiasan, bawa pakai nampan, kemudian pakai sebuah garpu, disuapkan ke mulutnya. Ini adalah satu hal yang kemudian menjadi keindahan tersendiri dari apa yang disebut sebagai memberikan buah setiap musim dan izin Rabbnya. Dan inilah puncak integritas di dalam kehidupan kita, memberi kemanfaatan sekaligus memberikan suri teladan, ketegasan kepada apa-apa yang sudah ada sejak sebelumnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam soal akhlak pun integritas itu menjadi satu perkara yang penting. Maka misalnya di dalam disiplin ilmu-ilmu Islam, kita mengetahui salah satu ilmu yang paling rumit adalah ilmu mustalahil hadis. Ilmu untuk meneliti riwayat-riwayat hadis yang bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hadis selalu memberlakukan syarat-syarat ketat untuk menunjukkan apakah hadis itu betul-betul berasal dari Rasulullah atau karangan orang-orang yang sesudah masa beliau. Karena memang ada zaman ketika kepentingan-kepentingan juga saling sengkarut, maka ada yang kemudian memanfaatkan situasi untuk keuntungannya masing-masing. Termasuk di dalam menyampaikan kabar-kabar, menyampaikan riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama dulu untuk membuat klasifikasi hadis berdasarkan kekuatannya tidak cuma mengandalkan kesohehan isi matan, tetapi juga jalur riwayatnya. Kalau jalur riwayat ini melibatkan orang yang bermasalah, maka hadis itu menjadi bermasalah. Tidak peduli meskipun matanya benar, tidak peduli meskipun teks isi hadisnya itu bisa dipertanggung jawabkan, tetapi soal integritas dari orang yang menyampaikan riwayat menjadi isu yang sangat penting. Jadi
Dulu misalnya kalau Imam Al-Bukhari terkenal yang sangat ketat, termasuk membohongi binatang saja itu riwayat hadisnya akan dicoret dari daftar beliau, gitu ya. Membohongi binatang itu bagaimana? Misalnya kita panggil ayam, kur 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 kur. Ayamnya mendekat tapi tidak kita kasih makan. Nah, kalau kita sekarang menganggap itu biasa-biasa saja, yang namanya cuma nggodain ayam, bagi Imam Bukhari itu sangat serius. Kalau seseorang tega membohongi ayam, kalau seseorang dengan ringan membohongi hewan, maka ada kemungkinan dia juga sangat ringan untuk membohongi kita semuanya. Maka ini adalah soal yang penting dalam soal integritas. Bagaimana kemudian integritas itu dibangun sebagai sebuah orientasi berakhlak mulia seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi muntolak pembahasan tentang akhlak pun adalah tentang integritas. Jadi orang-orang yang memiliki integritas yang kokoh di Rasulullah SAW, yang memiliki integritas yang kokoh di generasi berikutnya, ini adalah sebuah gambaran bagaimana integritas ini terus hidup di tengah kaum muslimin, termasuk dengan misalnya tadi yang sudah kita sebutkan ilmu mustalahil hadis. Para imam hadis ini tidak sembarangan menuliskan hadis seseorang yang tidak dikenal, gitu ya, tetapi justru ilmu hadis sangat teliti di dalam mengecek apakah seorang rawi punya integritas atau tidak, yang akan kelak menentukan apakah hadisnya bisa diterima atau tidak. Itu sangat terkait dengan integritas. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di pembelajaran sederhana ini kita memahami agama ini adalah agama integritas, sehingga kemudian bagi kita yang berkedudukan sebagai apapun di dalam lembaga yang memang melayani negara, melayani masyarakat dan melayani rakyat Indonesia, itu diperlukan satu kekokohan integritas, dan salah satunya dibangun melalui din, melalui agama, baik agama dalam keilmuan dan juga di dalam selain keilmuan, di dalam keimanan, ya, lalu di dalam amal-amalnya, di dalam ibadah-ibadahnya juga ditujukan untuk membangun integritas, dan terakhir dalam soal akhlak. Karena akhlak itu juga perlu latihan, akhlak itu perlu pembiasaan, akhlak itu perlu satu motivasi agar dia ditampilkan di tengah khalayak. Kita melihat secara keseluruhan agama ini memang betul hendak menegakkan satu integritas. Jadi mulai dari kejujuran, mulai dari keberanian, mulai dari kerendahan hati, kesediaan menerima kebenaran dari orang lain, gitu ya. Dan perkara-perkara yang sampai sifatnya sangat khuluqiyah atau sangat akhlak, kita sangat melihat, ya, concern dari Kementerian Keuangan mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan, ya, membangun integritas ini, karena integritas ini betul-betul soal yang bukan hanya dunia, tapi juga dia soal dunia akhirat secara paripurna. Maka berjuang menjaga integritas di tengah institusi itu adalah sebuah jihad fisabilillah. Menjadi seorang pegawai pajak, menjadi seorang pegawai Kementerian Keuangan yang terus berusaha untuk menjaga integritasnya, untuk tetap jujur, untuk tetap amanah, untuk tetap fatanah, untuk tetap tabligh kepada sesama, gitu ya. Itu adalah satu keutuhan pembicaraan kita tentang integritas dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dan juga dari sisi akhlak pada siang hari ini. Saya kira ini adalah jihad, ya, sekali lagi adalah jihad. Menjaga integritas di tengah institusi adalah jihad, terlebih
Kalau dia semakin berat karena mungkin ada kawan-kawan lain yang tergoda untuk melanggar integritasnya sendiri, maka ada pesan Nabi SAW yang sangat luar biasa, la takunu imma'atan, jangan kalian menjadi orang-orang yang imma'ah. Orang-orang yang imma'ah itu orang-orang yang gampang terhanyut arus, gampang ikut-ikutan, gampang membenarkan dirinya untuk mengikuti yang rusak gitu ya. La takunu imma'atan, jangan kalian menjadi imma'ah. Siapa itu imma'ah? Orang yang apabila manusia baik maka dia ikut baik, dan kalau manusia berbuat buruk dia ikut berbuat buruk. Kalau ada orang nyolong, dia juga jadi punya pembenaran untuk nyolong. Kalau ada orang korupsi, dia merasa korupsi saya nggak ada apa-apanya dibandingkan korupsinya pejabat yang lain gitu ya. Pembenaran melalui satu hal ini yang akan merusak secara lebih dahsyat apa yang kemudian kita harus hadapi di dalam kehidupan. Selamat berjihad, selamat berjuang untuk terus mempertahankan integritas melalui keyakinan di dalam hati kita, melalui ibadah-ibadah yang kita tegakkan gitu ya, dan juga yang ketiga melalui hubungan-hubungan yang kita jalin dengan sesama untuk saling menguatkan, saling memberi nasihat, saling menanggung beban, dan saling ithar, mendahulukan kepada yang lain di dalam soal kita sehari-hari, dan teguh, kukuh di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.